Mujizat itu nyata ketika ku percaya. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Selamat hari Minggu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil Tuga Hubata Sadarion. Yang pertama, selama ibadah berlangsung, mohon segala alat komunikasi mohon dinonaktifkan atau di silent supaya ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Tata ibadah kita hari ini, tata ibadah khusus UM Sunday atau Minggu UM berbahasa Indonesia. Nama minggu kita Minggu Trinitatis. Topik minggu Allah yang agung dan mulia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang baru pertama sekali beribadah di KPS Harapan Indah. Apabila ada, kami persilakan berdiri. Selamat datang kami ucapkan, selamat beribadah. Semoga bisa beribadah di waktu yang akan datang. Terima kasih Mak. Terima kasih Ubani Inang Tene, Aima Inang Nahumbani Bapak Pandita Raja. Ondo petene nang beribadah. Terima kasih Danang. Hari ini diadakan Horja Bagal Napasing atau perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum memiliki amplop, boleh minta di petugas pemerhati. Sebelum kita mulai ibadah kita masuki saat teduh. Amin. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan atas anugerahnya yang memampukan kita sebagai gereja-gereja anggota United Evangelical Mission atau UN untuk bersama dalam persekutuan yang kita rayakan dengan istilah UM Sunday atau Minggu UM dan sekaligus Hari Pertanian bagi Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam ibadah hari ini, kita memakai tata ibadah dari Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE sesuai dengan salah satu falsafah yang menjadi salam dalam masyarakat Dayak, mengatakan adil katalino bacuramin ka saruga basengat ka jubata. Falsafah ini kita diingatkan bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan dengan mengedepankan
perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kendati pun di tengah masa pandemi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk itu, sebagai bagian dari anggota UEM yang merupakan kesatuan dari tubuh Kristus, kita diajak untuk menyatakan iman melalui penyerahan dan pengendalian diri secara penuh kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup dan tanggung jawab kita. Terpujilah Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah. serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai ayat 2.
jemaat bangkit berdiri. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintahnya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan. Dalam saat teduh sejenak. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, syukur kami hanya kepadamu, oleh karena Engkaulah, ya Tuhan, yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Tuhan telah memberkati dan menyertai pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan telah melindungi dan menuntun kami. Tuhan telah memberikan kami anugerah untuk menjalani siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian, ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami dapat bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami dilayakkan menerima kasih dan anugerah Tuhan. Berkenanlah Tuhan mendengarkan doa permohonan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan dengarkanlah akan hukum Tuhan, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian. Ku
bersama-sama dengan orang percaya dari segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sekarang kita dengarkan warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu mah hubata haganupan. Sonai mah hubani kuria naman diuti ibadah lewat online. Nah humana siam naman diuti ibadah di lantai 2. Selamat datang, selamat beribadah. Nah hubani Bapak Pendeta. Nah doma siap untuk meneburkan firman Tuhan. Selamat melayani Bapak Pendeta, Tuhan memberkati. Ting-ting ni kuria ibatan na sa mingguon na parlobe maay ting-ting parduiton. Total keuangan jemaat minggu berjalan 1.798.480 rupiah. Keuangan seksi sekolah minggu per tanggal 12 Juni 2022 saldo akhir Rp818.000. Keuangan seksi nama poso pemasukan Rp7.419.200, pengeluaran Rp2.921.500. Keuangan seksi Bapa saldo per tanggal 31 Mei 2022 Rp6.411.700. Keuangan panitia pengadaan gereja saldo akhir Rp106.741.114. Galangan PA seksi Inang Pusat Rp40.000, Hukuria Rp55.000, Hukas Inang Rp70.000. Galangan pertonggoan hari Jumat yang lalu ke pusat Rp85.000, Hukuria Rp100.000, Hukas Inang Rp200.000. Najalodo persembahan bulanan na parlobe maai keluarga Situa Jaris dan Damanik boru Simanjunta Rp100.000. Napa duahon keluarga Herdiwanto Saragi boru Sinaga Rp100.000 bulan Mei. Napa tuluhon keluarga Situa Irwin Sinaga boru Saragi Rp100.000. Napa upathon keluarga Bapak Henry Sinambela boru Sinaga Rp100.000. Keluarga Situa Ferry Nelson Sinaga boru Purba Rp100.000. Najalodo persembahan bulanan, najalodo persembahan bagal nyuhur membani keluarga Nyonya Si Jabat boru Silangit Rp100.000. Sonai ma ting-ting parduitan i kuria taon ase pasu-pasu Tuhan ma perdalanan i kuria i gereja taon. Napa duahon ting-ting nasihol si pamasaon bani mingguon. Yang pertama
ibadah anak sekolah minggu hari ini berlangsung bersamaan dengan gereja. Ibadah kita pada hari ini di lantai 3. Yang kedua, hari ini hari Minggu, tim Kantoria dan tim pengadaan gedung gereja GKPS Harapan Indah melakukan pelayanan kasih, kesaksian pujian dalam rangka penggalangan dana ke gereja GKPS Cikoko. Kita bawa dalam doa sehingga nanti acara roadshow boleh berjalan dengan baik. Yang ketiga, seksi Nama Poso akan melaksanakan latihan vokal grup selesai ibadah minggu pada hari ini di tempat di gereja ini, dan akan dilanjutkan nanti sore pukul 2 siang kebaktian Nama Poso dan remaja. Kuria akan dilaksanakan di rumah Fanya dan Vira Sitopu. Alamat lengkapnya nanti boleh menyusul diberikan oleh pihak pengurus. Yang keempat, bagi jemaat yang rindu untuk konseling, diskusi firman Tuhan, dan yang ingin didoakan oleh pelayan full-timer, maka pelayanan terhadap jemaat akan dilaksanakan hari Selasa ini pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 10 sampai 15 WIB yang dilayani oleh Bapak Pendeta Richard Siboro. Yang kelima, PA Seksi Inang akan dilaksanakan hari Rabu ini pada tanggal 15 Juni pukul 18 atau jam 6 sore dan dilanjutkan sermon lokal Ketua Seksi CSY CST Situa Samas. Kami mengharapkan semua majelis untuk ikut dalam sermon ini, dan tuan rumahnya keluarga Bapak Situa Irwin Sinaga. Yang ketujuh, Pangapohon Partonggoan yang akan dilaksanakan hari Jumat ini tanggal 17 Juni 2022 kepada keluarga yang pertama, keluarga Situa Sarman Sumbayak Boru Sinaga, yang kedua keluarga Inang Rusmiati Silalahi Boru Sumbayak, yang ketiga keluarga CSY Erikson Manurung Boru Sumbayak diadakan bersama-sama, yaitu di rumah keluarga Situa Sarman Sumbayak Boru Sinaga, alamat Jalan Raya Sektor 5, Blok B1 nomor 6, Kelurahan Bahagia, Bekasi Utara, yang dilaksanakan pukul 19.30 WIB atau setengah 8. Kami mengharapkan semua kuria untuk bisa menghadiri acara Pangapohon tersebut. Yang kedelapan, ibadah doa pagi akan dilaksanakan hari Sabtu ini di gereja pukul 6 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Raja Sinaga, liturgi CST Rosliati Parapat, doa syafaat Situa Ricardo Purba dan Situa Ferry Nelson Sinaga, dan sebagai tuan rumah adalah keluarga CST Romanson Purba Boru Sipayung. Kehadiran majelis sudah tertera di warta jemaat, dan semua jemaat yang ingin memberikan persembahan bagel nyuhur ataupun persembahan bulanan melalui transfer, dan nomor rekeningnya sudah tertera di warta kita. Begitu juga dengan yang ingin mentransfer pengadaan gedung gereja. Yang berikut untuk yang melayani Bani hari Minggu 19 Juni 2022, ambilan Inang Bipoles Naria Damanik, Paragenda Hanami Sandiri, Doding Situa Fridona Tondang, Ting Ting Situa Ronaldo Sitopu, Panggalang Sada Samas Hamser Munte, Panggalang 2 Situa Saha Simarmata, pemerhati Samas Juliani, dan pemusik Kantoria, dan model ibadah model E, dan kesaksian pujian dari doa pagi. Bapak Inang yang dikasih Tuhan, galangan kita yang ada di depan, galangan kantong, galangan merah peruntukan untuk kantor pusat, galangan yang kantong hijau untuk kas jemaat,
galangan hitam untuk 3 resort, galangan kotak untuk pembangunan. Jadi sonaima ting-ting ni kuriyata bani sodarion, si pasada hurta martonggo mahita. Segala puji syukur Bapa isembahkon hanami hubamu Tuhan, namar bangsa inagori atas. Bagal tumangdo silayak-layakmu nadop ijalo hanami Tuhan dasku bani panorangon. Tong-tong do iparmudu-mudu ham haguluhan nami. Iha somani ham, ibere hanau ham hanami berkat yang melimpah. Janah boy hanami martupu irumah panumbahan mon Bapa, bani sogot nerion ibanina sehat hanami haganupan. Malas uhur nami Tuhan, say tong-tong matar puji goranmu melalui haguluhan nami. Sonayage Bapa, doma itangar hanami, ting-ting parduiton, ikuriamu ijon. Bapa yang baik, ase marpasu-pasu maham Bapa, bani haganupan, nadop ijalo kuriamu, nahambani kuria, boy tong-tong on, ipadalan hanami, ibani, harusu nihurmu, bereham hikmat nahumbamu, janah melalui persembahan haganupan na ijalo ijon, boy lambin manggargar ma hatamu, janah marmulia goranmu igarejaon. Sonai homa Tuhan, ting-ting kuria nasihol pamason nami ibani nasa mingguon, mulai maai konseling kuria, PA Inang, sermon lokal, partonggoan pangapohon, doa pagi sonage ibadah minggu holi hari minggu depan. Tuhan yondoskon hanami do haganupan namar tugas jua-juamu Tuhan. Ase melalui haganupan kegiatanon, iman nami haganupan kuriamu bertumbuh ibagas Tuhan. Jana haganupan kuriamu pe Bapa naman dihuti acara demi acara on holy. Ase bereham hanami uhur pikiran natorang, bereham hanami rindu akan firman-Mu Tuhan. Janah memuji pasangapkon ham lewat haganupan ibadah demi ibadah naidongkon hanami ijon. Terima kasih Tuhan, on ma tonggo nami, ibagas gorannya anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita dengarkan persembahan pujian dari BDS.
terima kasih untuk BDS atas persembahan pujiannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah lapangmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan Roh-Mu, Roh Kudus kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mampu mengerti, memahami firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu Ubat Tagenupan. Bapak Inang kita Tagenupan, dalam Minggu Trinitatis ini firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita diambil dari Mazmur pasalnya ke-8 atau Psalmen 8, Mazmur 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari kita baca secara responsoria. Saya membaca ayat ganjil. Bapak Inang nama Poso membaca ayat genap. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Dari mulut-mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya.
burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu kita kedepan firman Tuhan kami minta izin untuk membuka masker ya. Tapi Bapak Ibu tidak tetap aja pakai masker. Ya. Karena jarak jauh lebih dari 2 meter boleh ya buka masker. Bapak Ibu kita kedepan tema dalam khotbah Minggu Pintas ini yaitu Naibatata Jagiyah Janah Mulia, Allah yang agung dan mulia. Kita ke depan, ada banyak cara orang dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Dan pergumulan hidup itu semuanya memiliki, ya, baik itu bapak atau inang, atau tua maupun muda, semua memiliki pergumulan hidup masing-masing. Cara kita untuk menghadapi pergumulan itu berbeda-beda. Ada yang kita jadi diam aja, ya, sip aja kita untuk menghadapi masalah itu. Ada yang jadi panik, ya, ada yang jadi gugup, atau ada ketika ada pergumulan ada yang menjadi menangis. Ada pula ketika dia bergumul dia senyum-senyum tipis, ya. Ya, jadi beda-beda cara kita menghadapi pergumulan itu. Ketika kita juga mau membangun gedung gereja, ya, ketika kita mau mengadakan gedung gereja yang baru, kita juga mengadakan janji iman ya. Nah, ketika ada janji iman juga kan beda-beda ya, bagaimana sikap kita. Ada yang semangat, ada yang lihat dulu deh yang lain berapa janji imannya gitu ya. Ada juga yang memberi dengan sukacita. Ada yang memberi dengan setengah sukacita. Ada yang sepertiga sukacita. Jadi beda-beda cara dan reaksinya. Nah, itulah gambaran kehidupan manusia. Dan kita lihat bagaimana contoh manusia. Kita lihat dari kitab Mazmur ini, yaitu seorang manusia yang bernama Raja Daud. Nah, ketika dia punya pergumulan, ketika dia punya masalah, bagaimanakah dia menghadapi pergumulan itu? Bapak Ibu kita kedepan, firman Tuhan hari ini ingin membawa kita pada suatu kesadaran. Kesadaran ini adalah hal yang luar biasa ya. Kalau kita mau menjadi orang yang sadar, itu tentu perjuangannya juga berat. Kita mau menyadari, sadar akan 2 hal. Yang pertama yaitu sadar ise do naibata. Sadar kita, mengerti, paham kita siapakah Tuhan itu. Lalu yang kedua, sadar akan diri sendiri, isedo kita. Siapakah kita, siapakah aku. Bapak Ibu kita kedepan, dari judulnya firman Tuhan ini di Mazmur 8, judulnya sudah jelas. Manusia hina sebagai apa? Manusia hina sebagai makhluk mulia. Jadi kita mau melihat dulu di sini, siapakah Allah, siapakah kita manusia. Yang pertama, ise donai bata, siapakah Allah. Kita perhatikan dari ayat 2, boleh dimunculkan di layar ya. Kita perhatikan ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Di situ manusia yang bernama Daud mengakui siapakah Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Nah, artinya di sini Tuhan itu diakui sebagai pencipta. Dia adalah panopa langit, bumi, dan seluruh isinya. Tuhan juga menciptakan persekutuan manusia-manusia sehingga terbentuklah persatuan menjadi suatu bangsa, terbentuklah suatu negara, terbentuklah suatu kerajaan. Artinya setiap ada alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, dan setiap ada persekutuan-persekutuan bangsa maupun negara, bahkan sampai yang terkecil persekutuan antara suami dan istri, itu juga bersumber dari Tuhan Allah. Itulah Tuhan. Ya, siapakah Tuhan? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, langit yang tak terbatas, yang tak bisa terukur dengan ukuran tangan manusia, luar biasa, laut yang luas,
samudra raya dan gunung-gunung, lembah-lembah, itu semuanya diciptakan oleh Tuhan. Bahkan benda-benda di langit, matahari, bulan, dan bintang, seluruhnya itu adalah ciptaan jari-jarinya Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Daud mengakui Tuhanlah yang agung dan yang mulia. Tuhan yang memberikan kemampuan bagi anak-anak untuk bertumbuh. Maka dikatakan di ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Bapak yang tergenupan, beberapa hari ini saya datang ya, orang keluarga. Mama juga datang dari Medan, adik-adik saya juga datang dari Kalimantan dan Sulawesi, membawa anaknya masing-masing. Ada yang masih 6 bulan, ada yang masih setahun, ada yang masih 2 tahun gitu ya. Dan saya lihat ternyata kalau anak bayi itu sangat bergantung kepada orang lain. Tidak bisa sendiri, tidak bisa bangun, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa pakai baju sendiri. Semuanya menunjukkan kelemahannya masing-masing. Ya, seluruh ponakan-ponakan saya. Ada yang nggak bisa dilepas dari gendongan mamanya, ada yang nggak bisa dicuekin, ya semuanya menunjukkan kelemahannya masing-masing. Nah, ternyata dari anak-anak bayi, anak-anak yang menyusu, sudah kau letakkan dasar kekuatan. Itu dikatakan di ayat 3 ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Artinya apa, Inang Bapak Hagnupan? Sejak bayi, ternyata Tuhan sudah menolong kita. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, kita tidak bisa sampai dewasa seperti saat ini. Ya, nama Poso ya, ada botol Friska ya, boleh sinaga di sana ya. Sudah berapa tahun umurnya botol? 22? Iya, masih muda ini. Nah, artinya apa? Bisa seorang botol Friska ini umurnya 22 itu karena pertolongan Tuhan. Kalau nggak ditolong Tuhan, ya kita semua seperti itu. Kita semua seperti itu. Umur kita mau 30, 40, 50, atau 60, atau 70. Semua kita itu bisa mampu sampai kepada tahap umur itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan artinya Tuhanlah penolong kita sampai kita pada saat ini, usia kita sampai saat ini. Oleh karena itu Tuhan sangat mau kita itu bergantung kepadanya. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, kita ternyata tadi butuh pertolongannya, maka kita itu perlu sekali mengandalkan Tuhan. Tuhan sangat benci kepada orang yang bermusuhan dan pendendam. Itu tertulis di ayat yang ketiga. Tuhan tidak suka kepada kita hanya mengandalkan diri sendiri atau egois atau mementingkan kepentingan sendiri. Tuhan sangat menginginkan kita sangat bergantung kepada Tuhan. Inang Bapak Hagnupan, aima anggot Tuhan tatene. Luar biasa, Maha Kuasa dan penolong untuk kita. Yang kedua, yaitu mau menyadarkan isedo kita, ya, isedo jolma. Nah, Inang Bapak Hagnupan, adong do sada lagu yang dari Haleluya, ya. Saya lupa nomornya, kata-katanya seperti ini. Sai songon bunga-bunga do buluta di dunia on. Ada yang tahu lagunya? Sai songon bunga-bunga do buluta di dunia on. Iya, digambarkan seperti bunga, seperti sayur, seperti daun-daun, ya, yang sebentar itu mekar, yang sebentar itu elok, jenges, indah, tapi ternyata ada waktunya setelah itu melus. Ya, itulah gambarannya kita jolma. Nah, dari kisah penciptaan juga kita lihat bahwa Tuhan menciptakan manusia ini dari apa? Dari debu, ya, dari debu tanah. Artinya kita tahu ya debu tanah itu bagaimana ya. Kadang-kadang ya saking tipis sekali, kecil sekali debu tanah itu. Bahkan kadang-kadang diembuskan hilang, disapu hilang. Begitulah gambarannya kealamian manusia itu. Sehingga manusia itu memiliki keterbatasan, kekurangan. Aima angguna isobut jolma biasa. Itulah yang perlu kita sadari,
begitu terbatasnya kita, begitu lemahnya kita. Tetapi kita lihat ternyata Tuhan menciptakan manusia otik Tuhan humbani naibata. Kita baca nanti di 1 Musa 1 ayat 27, ito panaibata majol main dosongon rupani. Kita diciptakan dari debu, tapi kita dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei. Ya, kita segambar. Imago artinya image. Ya, image itu artinya gambaran atau foto. Ya. Kita seperti fotonya Tuhan. Kita seperti gambarnya Tuhan. Imago Dei. Dei artinya Allah. Kita seperti fotonya Tuhan, gambarnya Allah. Kita diciptakan otik Tuhan humbari nebata. Sedikit aja di bawah Allah. Kemudian Bapak Inang Hagunupan, AGP diciptakan ai dari debu, tapi posisinya jolma ai diciptakan punya kelebihan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Kita diciptakan lebih dari hewan-hewan, burung-burung, binatang harangan, biri-biri, lombu, manuk-manuk yang awang dekina di laut, dan juga tumbuh-tumbuhan. Kita lebih dari ciptaan Tuhan lainnya. Kenapa Tuhan menciptakan kita manusia itu sedikit di bawah Tuhan dan di atas ciptaan lainnya? Tentu ada tujuannya, Inang Bapak Hagunupan. Kalau kita membuat sesuatu, kita mau membuat kue bolu, pasti ada tujuannya. Ya, contohnya ya, membuat kue bolu juga pasti ada tujuannya. Ketika Tuhan juga menciptakan kita, menjadikan kita ini ada di dunia ini, sedikit di bawah Dia, tapi di atas ciptaan lainnya. Itu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan untuk menciptakan kita, yaitu untuk menjadi kawan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi temannya Tuhan, rekan sekerja Tuhan, untuk melindungi, merawat, memelihara dunia ciptaan Tuhan yang lainnya ini. Ya, jadi ada tujuannya. Kenapa kita nggak di bawah tumbuh-tumbuhan harkatnya? Ya, kenapa nggak kita di bawah yang lain? Kenapa? Karena kita itu diciptakan Tuhan untuk justru merawat tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan peliharaan. Karena itulah kita diciptakan itu lebih daripada ciptaan lainnya, sedikit di bawah Tuhan. Nah, tetapi Bapak Inang Hagunupan, banyak manusia yang melakukan penyalahgunaan kuasa. Banyak manusia yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga manusia menjadi sombong, egois, akhirnya kacaulah alam semesta ini. Hutan-hutan ditebang sembarangan sampai gundul, ya. Sampah-sampah berserakan, parit-parit ataupun got-got dibuang sampah ke situ, sungai pun dipenuhi dengan sampah, akhirnya tidak bisa air mengalir, akhirnya terjadilah musim hujan, terjadilah banjir, terjadilah mungkin kemarau, tidak ada lagi hutan, terbakarlah hutan dan lain sebagainya. Cuaca pun berubah, iklim berubah dan sebagainya. Kalau kita perhatikan cuaca sekarang Bapak Inang, sekarang bulan Juni tapi sudah musim hujan, ya kan? Mencuci pagi-pagi, menjemur masih terang. Belum makan siang udah hujan, bosok mah jemuran, ya. Padahal masih bulan 6. Biasanya bulan hujan itu bulan-bulan ember, ya. September, Oktober, baru mulai musim hujan sampai nanti Desember, Januari sampai April. Nah, ini bulan Juni biasanya kemarau, tapi sudah musim hujan. Ingat contohnya perubahan iklim. Kenapa demikian? Apakah Tuhan menciptakan dunia ini tadi jelek? Enggak ya. Diciptakan Tuhan dengan baik, harmonis dan juga indah, tapi ternyata manusia tadi yang dipercaya untuk merawatnya, manusia menyalahgunakan kuasa, manusia menyalahgunakan wewenangnya sehingga mementingkan diri sendiri, tidak peduli lagi pada apa nanti yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya, anak-anaknya nanti masih bisa nggak anaknya nanti melihat badak bercula satu, contohnya ya. Masih bisa nggak nanti anak kita cucu kita melihat orang hutan? Jangan-jangan nanti sudah langka, sudah punah juga komodo. Sekarang tinggal berapa ekor? Masih bisa nggak nanti cucu melihat komodo? Nah, kita perlu perhatikan. Ternyata sekarang manusia gagal memuliakan Tuhan. Manusia sudah gagal untuk memelihara. Oleh karena itulah tadi terjadilah
kekurangan, keterbatasan, bahkan juga bencana di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Hagrupan, sekali lagi, siapakah manusia? Ya. Ternyata walaupun manusia ini banyak kegagalannya, tapi Tuhan masih sayang, masih cinta sama kita manusia. Dia masih mau memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita. Sehingga Bapak Ibu Hagrupan, kalau kita menyadari siapa kita dan siapa Tuhan, memang sangat luar biasa doanya. Manusia yang hina, manusia yang banyak kekurangan, tapi tetap disayangi, dicintai Tuhan. Itulah makanya Daud tetap mengakui bahwa Tuhanlah yang agung dan yang mulia. Engkau yang membuat manusia hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau yang membuat manusia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang di padang, burung-burung, ikan-ikan di laut. Apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, inilah kemuliaan yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Hagrupan, apakah Daud itu tidak punya pergumulan sehingga dia bisa memuliakan Tuhan? Ya, kalau ditanya kepada kita, apakah kita memuliakan Tuhan? Ya. Apakah kita memuji Tuhan? Ya. Lado si patah Bapak Inang, sangga kita memiliki masalah, kita misalnya terjebak atau misalnya stuck, ya kita mungkin bisa jadi jauh. Atau bisa saja ketika kita diberkati Tuhan, ya kita sudah dapat banyak berkat dan juga banyak dapat jawaban doa kita, tapi ternyata kita juga menjauh dari Tuhan. Bisa jadi karena senangnya, karena suksesnya, karena berhasilnya, karena banyaknya asetnya sehingga lupa kepada Tuhan. Itu juga bisa terjadi. Artinya karena masalah pun bisa menjadi lupa sama Tuhan, karena banyak pun berkat juga bisa lupa dari Tuhan. Oleh karena itu kita lihat Daud, ya, Daud ternyata dalam begitu banyak pergumulannya dia tetap mengandalkan Tuhan. Sebagai refleksi Bapak Ibu Hagrupan, ini berkaitan dengan Sibah Saon atau juga boleh ditampilkan ya, Roma 5 ayat yang pertama sampai kelima. Ini adalah Sibah Saon kita atau yang namanya Sibah Saon ini adalah khotbah saat pertongguan. Bapak Ibu yang pertongguan sudah dengar ya. Sibah Saon Roma 5 ayat 1 sampai 5 boleh kita baca bergantian. Ini gambarannya manusia tadi ya. Kita punya pergumulan, semuanya punya pergumulan. Nah, oleh karena itu mari kita baca bergantian. Saya ayat 1 ganjil, Bapak Ibu ayat 2 dan ayat 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, bermegah bersukacita dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iya, ya, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahun uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak yang Hagrupan, sudah selesai ya? Sudah ya? Bapak yang Hagrupan, ternyata khotbah kita hari ini bersambung dari minggu lalu. Minggu lalu itu adalah Minggu Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus. Di sana sudah dicurahkan Roh Kudus kepada kita semuanya, dan Roh Kudus itu diam dalam hati kita, diri kita masing-masing. Roh Kudus itulah yang menguatkan kita, memampukan kita supaya kita mampu menghadapi pergumulan hidup. Apakah ada manusia yang tidak punya pergumulan hidup? Gak ada. Ya. Saya
baru-baru aja juga ada yang mengatakan saya pengalaman hidup saya banyak katanya gitu ya, begini suami begini, anak begini ya, anak zaman now ya kan, pacaran bablasan gitu loh. Hati-hati ya, kalau pacaran aja, nggak usah sampai ke bablasan. Nah, hubungan hidupnya banyak sehingga nggak mau ke gereja, malu. Lalu apa Bapak Inang kita genupan? Saya katakan, yang lain juga banyak pergumulan Inang. Tapi saya merasa berdosa loh, yang lain memang nggak berdosa. Saya aja berdosa. Kenapa kita malu kepada Tuhan? Kita ke gereja bukan mau menunjukkan saya ini orang yang paling hebat loh. Enggak, justru kita ke gereja untuk kita sadar siapa kita, siapa Tuhan. Itu aja kok. Kita datang ke gereja ini enggak macam-macam, enggak banyak tujuannya. Hanya mau menyadari, oh saya ini manusia yang penuh kekurangan. Yang menciptakan saya itu Tuhan. Yang nolong saya setiap hari itu Tuhan. Bukan orang lain. Mau orang lain ngomong apa, ya saya enggak minta makan dari dia kok. Iya enggak? Ke gereja kita menghadapi Tuhan. Jangan malu. Ya saya berdosa, semua orang berdosa dan hilang kemuliaannya. Tetapi karena Tuhan sayang sama kita, makanya kita itu respon kita terima kasih kepada Tuhan. Saya mau ibadah, saya mau berdoa, saya memuji Tuhan. Itu saja. Nah, Raja Daud gak punya pergumulan. Banyak pergumulannya. Nanti baca di Samuel atau di kitab Raja-Raja, anaknya bagaimana ya, bagaimana semualah pergumulan hidupnya. Tetapi dia mengalami yang 4 ini. Ketika saya bersitaronon, saya berdoa, ibadah, akhirnya tekun, muncul ketekunan. Ketika Daud tekun dalam imannya, dia tahan uji. Apapun ujian yang dihadapi, anaknya yang mau membunuhnya, Absalom, ya, anaknya sama yang memperkosa borunya, itu dia tahan uji. Dia lewati semuanya. Setelah tahan uji, muncullah pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Amin. Itulah langkah-langkahnya orang percaya, Bapak Ibu. Setiap langkah-langkah ini, ya, Mas Karonon atau punya masalah, lalu kemudian muncul ketekunan, lalu muncul tahun uji, lalu muncul pengharapan. Ini semuanya namanya step by step. Kita ini semua di ruangan ini ada di step mana? Masing-masing lah yang tahu ya. Ada dalam sekarang ini kita ini ada yang dalam step bergumul. Ada yang dalam step lagi tekun, ya kan? Lagi tekun-tekunnya di ibadah. Sebelumnya nggak bisa karena banyak pergumulan, contohnya. Nah, ada di sini yang tahap tahun uji itu ada, ya. Ada yang tahap uji. Ada yang dalam tahap pengharapan. Tetapi Inang Bapak Hagenupan, step by step ini terjadi dalam hidup manusia secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang. Bisa dia berputar, bisa dia seperti roda itu bergantian. Contohnya, ya, saat kita punya anak sebelum nikah, ya, kita bergumulnya apa? Hati gando anak kon dapat jodoh, kan gitu ya? Apa nih ini anak tuh baru dapat jodoh? Nah, akhirnya tekun berdoa, tahan uji, pengharapan, menikahlah anaknya. Setelah menikah anaknya, ternyata belum punya anak. Hati kan anakku ini punya anak, ya? Berarti masih taronon lagi. Bergumul lagi. Ada tahap-tahapnya. Nah, setelah melewati tekun lagi dia, tahan uji lagi, pengharapan lagi. Setelah punya anak, ternyata juga punya masalah. Orang tuanya ternyata PHK. Anak cucu harus dibiayai oleh orang tua. Contohnya, hati gendo boy tenang. Dari anak kecil sudah sekolahkan, anak begini sudah kunikahkan, punya anak aku juga yang biayai. Katigan mabui tenang menikmati hidup, ya, itu semuanya step by step. Berputar, Bapak Inang, berputar. Nama Poso juga begitu ya. Tidak punya pacar bergumul, punya pacar bergumul, ya Kak. Putus bergumul, cari yang lain belum move on. Nah, jadi masing-masing punya
Menderita, tekun, tahan uji, berharap. Menderita lagi, tekun, tahan uji, berharap. Menderita lagi, tekun, tahan uji, berharap. Semuanya step by step sampai kita nanti ke ujungnya. Inilah manusia. Nah, oleh karena itu Bapak yang kehidupan, mari kita sadari siapa kita di depan Tuhan. Memang begitulah berani jolma. Lang boy perfect. Tidak bisa seperti yang kita bayangkan itu yang terjadi. Lang songontong gota ay langsung saut. Semuanya itu ya tadi itu ya berputar. Mari kita sadari dan mari kita maknai. Karena hidup ini nggak bisa berulang lagi Bapak Inang. Kesempatan itu hanya sekali. Apapun yang kita jalankan dalam hidup kita ini, hidup kita hanya satu kali. Maka jangan lupa kita bersyukur seperti lagu itu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, jangan sia-siakan waktu yang telah Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, yang berikutnya Bapak yang kehidupan, hajagiahon ya, keagungan, kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Kita adalah umatnya. Ya, kita umat ini hanya bisa berdoa, berusaha. Tuhannya yang menentukan. Nah, kita adalah tinopa, lang, panopa. Ya, kita ini adalah yang diciptakan, yang dijadikan, bukan yang mencipta. Jadi Tuhan itu yang menciptakan kita. Dia Maha Kuasa, manusia tidak ada apa-apanya. Tapi dari manusia yang tidak apa-apanya bisa menjadi apa-apa. Ya kan? Kita datang ke Jakarta ini, ke Bekasi ini, bawa apa sih? Ya kan? Kita datang ke Jawa ini bawa apa? Kita lahir bawa apa? Enggak ada bawa apa-apa. Paling mungkin dari perantauan ya bawa baju satu tas. Ya. Sama jas. Sama ijazah. Hanya bermodal baju ijazah sekarang bisa punya ini punya itu. Itu karena siapa? Ya. Itulah tadi gambarannya. Manusia yang lemah tidak punya apa-apa, tapi bisa menjadi apa-apa. Bisa menjadi wakil penghanger kayak situlah kita sinaga ya, wakil kita ya. Bentar lagi jadi opung pula kan? Ya luar biasa. Bisa jadi sekretaris. Kayak Bapak Purba. Iya. Opung. Jadi coba dibayangkan dulu waktu di kampung gimana dengan sekarang. Itu karena siapa ya? Bapak Inah Hagurupan. Nama Poso juga seperti itu. Kita ini dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Inang, maupun kita lagi bergumul, maupun kita lagi masih teronon, tetaplah kita berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan itu membawa kita kepada damai sejahtera. Sehingga Bapak Inang, kita bisa merasa damai ketika kita itu memiliki roh yang kudus dari Tuhan. Dan roh kudus itu sudah tapei bani dirita. Roh kudus itu sudah ada diberikan kepada kita. Sekarang tinggal kita meresponnya dengan sukacita, dengan memelihara kehidupan dan kasih Tuhan. Ada Irene ya. Irene itu bukan namanya Inang Sekjen ya. Yang Inang Sekjen kan Irene, guru Togatoro. Ya. Irene itu artinya damai sejahtera. Ya. Mau dimanapun itu, mau di rumah tangga ada damai sejahtera. Itu kalau ada roh yang kudus itu ya. Di keluarga, di gereja, di kerjaan, di lingkungan tetangga itu ada Roh Kudus, pasti akan ada damai. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Inang, kita akan menjalankan kita sedang minggu UM. Ya, minggu UM atau United Evangelical Mission, Persatuan Misi Injili. Dan minggu Persatuan Misi Injili ini merayakan kebersamaan antara gereja-gereja yang hasil penginjilan ya, hasil penginjilan dari UM Jerman ya, termasuk GKPS, HKBP, UPKP, HKI dan lain sebagainya. GKPI ini adalah persatuan gereja-gereja hasil pekabaran Injil UM. Maka kita merayakan minggu UM, minggu kebersamaan. Sekaligus juga hari pertanian dari GKE, karena GKE tahun ini bergiliran ya, bergiliran dan giliran GKE hari ini kita mengikuti tata ibadah mereka. GKE Gereja Kristen Gereja Kalimantan Evangelis ya, Gereja Kalimantan Evangelis. Dan mereka merayakan minggu pertanian. Nah, kalau kita itu minggu Pariama. Ya, minggu Pariama hasil panen, makanya kita bawa hasil panen. Ya, dibawa tadi oleh
Bapak calon Mas Manurung dan Inang Belusinaga, ya, Mama Andre. Sayur-sayuran buah-buahan ini adalah hasil pertanian dan kita bersyukur pada Tuhan. Anggobani Pentakosta biasanya itu juga adalah anak sekolah minggu yang bawa hasil juma. Membuat siluah doa sekolah minggu. Karena itu kan minggu dan salpu, sehingga orang tua membeli BNU gitu ya. Nah, artinya kita memberi siluah persembahan untuk Tuhan, dan kemudian ternyata Tuhan juga memberkati pekerjaan kita. Jadi inang Bapak Hagurupan, minggu ini kita mau manonggohon horjata. Manonggohon horjata ijuma. Aseboi tumbuh suan-suanon. Matonggohon horjata i laut, i sungai, asedong hasilnya. Manonggohon horjata i pasar. Ya, i dalan, i jape kita maghorja, tonggohon kita ase horjata ai magbuah. Termasuk ai horja penginjilan, ya, horja gereja, horja pajumatanganan, horja panuhuon hubani kuliah, termasuk ai aseboy huma horja janah magbuah, lamin bahat na beriman kepada Tuhan. Saya bersyukur hari ini banyak sekali orang yang baru saya lihat, ya, belum kenal, hampir setengah ini saya baru ketemu. Tadi ada saya kenalan beberapa, ya. Semoga kita bisa berbuah bersama-sama, Bapak Inang, ya. Kita boleh bersekutu, artinya sama-sama kita menjadi jemaat GKPS Harapan Indah ini, supaya bertumbuh, berbuah, AGP Masteronon, tapi ada ketekunan, ada tahan uji, ada pengharapan. Berbuahlah kita bersama-sama dengan jemaat GKPS Harapan Indah. Nah, Pak Onomkon, kita juga akan merayakan Horja Bagan Nama Pasing. Ini adalah lambang persatuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, vertikal dan horizontal. Kita menyatu dengan Tuhan karena kita memakan roti dan anggur yang artinya tubuh dan darah Kristus. Kita mengingat Tuhan Yesus memberikan darah dan tubuhnya supaya kita mengingat Dia sudah berkorban mengampuni dosa kita. Setelah kita diampuni melalui perjamuan kudus, kita pun saling mengampuni satu sama lainnya. Sehingga jangan ada lagi sakit hati, ya, sakitnya itu di sini, ya. Sakitnya itu di sini, ya, diampunilah, dihapuskanlah. Mari kita saling mengampuni. Bapak Inang, nanti kita persiapkan diri kita menyambut sakramen dan kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari NKB nomor 102, sebarkanlah wartanya. Kita diberkati dan menjadi berkat. Kita diberikan firman Tuhan, lalu kita sebarkanlah firman Tuhan kepada orang lain. Mari kita bernyanyi, sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia yang resah. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Lewat malam gelap diganti terang petang, derita yang berat
akan berdoa dan berdoa syafaat. Melalui doa syafaat saat ini kita berdoa bersama sambil memegang atau membuka Alkitab atau Bible kita sebagai simbol kesediaan kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Marilah kita bersatu dalam doa. Secara bergantian nanti kita akan membacakan doa yang ada dalam layar kita. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sehingga pada kesempatan ini, kami dapat berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau telah tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Saat ini perkenankanlah kami Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara di seluruh dunia di tengah ancaman politik, sosial, dan ekonomi yang berpotensi memecah belah. Secara khusus kami mendoakan bangsa kami, Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dengan mendukung di dalam doa sebagai bagian dari warga negara. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara dunia, secara khusus Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah dalam menjalani tanggung jawabnya. Ya Tuhan, kami mengingat Pulau Kalimantan, secara khusus Kalimantan Timur, dalam persiapan menjadi ibu kota negara. Dalam perkenan Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dengan mendukung di dalam doa dan karya setiap persiapan serta perencanaan yang dilakukan pemerintah gereja dan masyarakat di Kalimantan, secara khusus Kalimantan Timur. Ya Tuhan kami, di tengah perayaan Minggu hari ini, kami berdoa bagi lembaga misi pekabaran Injil Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu sebagai alat di tangan Tuhan. Semakin diberkati dalam misi yang dilaksanakan dengan cara bersaksi tentang kerajaan Allah, berjuang untuk keadilan dan perdamaian dunia. Hadir dalam perkenan Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa bagi seluruh gereja-Mu, khususnya gereja-gereja anggota Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan meneguhkan persekutuan yang terjalin di antara gereja-gereja anggota agar saling menopang untuk melaksanakan seluruh program sehingga menjadi berkat. Ya Tuhan kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, situa, syamas, calon situa, calon syamas, guru sekolah minggu, serta semua pelayan di gereja-Mu dalam gumul dan juang. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan menguatkan dan menuntun hamba-hamba Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang dilakukan dalam melayani umat Tuhan di berbagai wilayah. Ya Tuhan kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di tengah pengharapan dan pergumulan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mengundang Tuhan berkuasa atas kehidupan keluarga setiap orang percaya. Tuhan memberkati suami istri, anak-anak, sanak saudara kami. Kiranya senantiasa ada dalam kuasa kasih Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa bagi anak-anak, mendoakan generasi muda. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya anak-anak bertumbuh dalam kasih Tuhan. Generasi muda diberikan hikmat dalam menghadapi setiap tantangan dan godaan yang membuat mereka terjerat dalam narkoba, pergaulan bebas, kemalasan, dan sebagainya.
Kiranya masa depan para generasi muda penuh dengan pengharapan. Ya Tuhan kami, melalui momen hari pertanian, kami mendoakan sawah-sawah, ladang-ladang kami. Kami mendoakan usaha bisnis kami. Kami mendoakan pekerjaan kami masing-masing serta pelayanan kami. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu dan mengandalkan Tuhan dalam menjalankan setiap tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk para petani, pegawai, karyawan yang berjuang mempertahankan kehidupan melalui daya dan upaya. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan kami berdoa bagi anak yatim piatu, janda duda, usia lanjut, anak-anak terlantar, orang miskin, orang terpenjara. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu, meski di tengah keterbatasan dan keadaan yang sulit, Tuhan senantiasa menyediakan apa yang diperlukan, memberkati dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan kami, saat ini banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Tuhan kami mohon, Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu, kiranya kami dipulihkan dari pandemi ini. Tuhan berbelas kasih dalam kehidupan kami. Bagi yang sakit, berbeban berat, kami percaya Tuhan menolong kami, memelihara kami di tengah ancaman pandemi ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pencurahan Roh Kudus yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, yang menghibur dan memimpin kami, serta saat memampukan kami berseru dalam permohonan doa ini. Kami menyerahkan kehidupan dan doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Bapak Inang kita Genupan dan juga teman-teman nama Poso, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas persekutuan gereja-gereja anggota UM, maka salah satu kantong persembahan diserahkan kepada UM dalam rangka penggalangan dana United Action. Pengantar kita dari Kejadian 8 ayat 21 dan 22, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 381, Yang Maha Kasih itu Allah. Allah pengasih pun bagiku. Diselingi dengan bahasa Dayak Ngaju dan Dayak Manyar.
itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Atalah cinta kalian jatuh, atalah cinta tau denganku. Toto tawaku, atalah cinta tau denganku. Ketika helot dosa inta dan setan mawi ngapehewe, toto tawaku atalah cinta tau denganku. Bahasa Dayak Majang. Karena cinta dunia air katuluhulun nasintani batata turasku aku nasinta sarang lele. Ketika takam napenta dosa, setan dan sarang manahen, batan berasaku aku nasinta saratang le. Ketika takam na perintah dosa, setan yang saranya anangan, batang tu rasaku aku nasinta saratang le. Atalah cinta tarunan jatuh, atalah cinta tau denganku. Toto tawaku, atalah cinta tau denganku. Ketika helot dosa ita dan setan mawi ngapehewe, toto tawaku atalah cinta tau denganku. Ketika helot dosa ita dan setan mawi ngapehewe, toto tawaku atalah cinta tau denganku. Sunari masuk mahita bani horja bago nama pasing ase pasisi hitama dirita manjalo pasu-pasu umari Tuhanta. Mandoding mahita. Puji hita Tuhanta marhite doding haleluya. Nomor 433
ayat sada dashubani ayat 2. jongjong. Nini Tuhan Yesus, au doruti hagoluhan in. Barang ise na roh kubaku, seng anjay lohean be ia. Anjahana porsaya baku, seng anjay horahan be ia. Matonggo mahita. Ham Tuhan ay bata bapa nami pat hidup ni uhur. Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ham dosi bere haluahon, pakon hagoluhan, nasa dokah ni. Maghite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Nasir manggalangkon dirini mangkop-kop hanami padosa on. Bani na ijalo hanami patpadana na pasing on. Maidok ma uhurmu banami. Tonduymu na pasing inma membuka uhur apa na patetapkon hapos sayaw nami. Aselamin matengel ni uhur hanami. Kubani Yesus Kristus na mangkop-kop hanami. Amen. Kita ganup na hinarga ni bata, ipasita kita sonari manjalo patpadana na pasingin, halani ay lingon takas do hubata pasal hodya bagal na pasingin, rosi aha do ulita kunjin. Patpadana na pasing atau perjamuan kudus, ay mahal tatidahan ni hidup niuhur ni bata hubata. Halani ay materima kasih mahita hubani bata, nadop paluah kon kita, makite anak ni Yesus Kristus. Bani nasihol ijalu hita ruti pakon anggur, nagawi pahitea ni daging pakon darah ni Kristus, toh mahita kubani Tuhan ta, ibagas toruh ni uhur apa bersih ni uhur. Halani ay balosi hamma, sukun on. Ihapor saya hamdo Tuhan Yesus Kristus, nadop roh kutano on, mapaluah kon padosa. Ia nadop mati, apa mulak mangguluh pangkop-kop ham, mamorsan janah manasap dosamu. Ihapor saya hamdo. Ihapor saya hamdo, duti pakon anggur na bani patpadana na pasing on. In managabi pahitian ni daging pakon darah ni Tuhan Yesus. Ihapor saya hamdo.
Rado ham makaguluhkon hasasapani dosa. Nadob ibere Tuhan Yesus kubamu. Makite na makaguluhkon goluh na baru. Rado ham mardeal pakon halat na manusahi uhurmu. Janah manasap dosani. Rado nasyam. Rado Ibagas malasni uhur donai bata. Manjalohkon pengakuan sisonai ai. Terpuji manai bata. Magite haganup palgoluhanta. Amin. Kundul makuria. Mandoding mahita. Puji hita use Tuhanta marhite doding haleluya. Nomor 430 ayat 3 das hubani ayat 4. Adorus toda doni Jesusi, bahen kos di dosa. Anggosonai paunduk kita ma uhurta, madingat ponah papan manangihon hatani Tuhan Yesus, bani napasisir hon pat padalan napasing in. Ibuat Tuhan Yesus ma, bani bongini. Sangga nahona patahian ia. Ia tahun mata terima kasih, dok ai topiki maai, ibere kubani susiani ia tahun. Jalo nasyama, anja hapangan ma, daging kudoin, nabi direkon mangkopok nasyam. Bayi nasyama sonin, gabi padingatan baku. Dok salku si dia mangan ibuat mapa minuman in, ia tahun ma terima kasih. Anja ia tahun ma dopak si dia. Jalo nasyama, gendup manasiam manginum hunjin, ia panginuman on, pada na baru doon, makite darohku na idurus kon mangkokok nasyam. Baina nasapa ni dosa, baina nasyam ma sonin gabi padingatan nasyam baku.
Ase roh manasiam aido masir haganup dai anjahat tonggo nasiam ma dia layak ni Jehovah matuah mahalak nama tengel ni uhud hubani. Menuding mahita. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya. Nomor 322 ayat sada pakon tolu. Sejong mahita agrupan lantai sadagi lantai 2 sore homa jemaat nama niuti han jabuni bay penggon hitama roti papan angkul kalau bay ma ya Tuhan Yesus Kristus daging kudo ona binas permangkop ham jalo hamma anja pangan hamma in mana man ramot kon pakon patetapkon uhud nasiam maka persaya isi ase banyak siam haguluhan nasadokahni dokahni. Amin. Irik ya tahun Tuhan Yesus Kristus daroh kudoon na idus kon mangkop ham jalo hamma anjaha inum hamma inma man ramot kon pakon patatap kon uhun nasyam maka persayai si asibay nasyam haguluhan nasadekahin dekahni. Amin. Mandoding mahita, mandoskon hita mabagal ni huta, ibani iana na demak ipasilsil. Mandoding mahita. Puji hita use Tuhan ta marhite doding haleluya. Nomor 320 ayat sada dasubani ayat 2.
Yesus dia anakku, bertubuh mabariji, ingin raih umatku, ilami Tuhan ingin memuji aku, anggoda Indori kono. Ayat 2. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus Rojabagona Pasing yang juga boleh memberkati kami dengan anugerah pengampunan dosa-Mu Tuhan. Dosa kami yang telah Engkau ampuni. Tuhan senantiasa menyediakan dan mencukupkan yang kami perlukan, memberkati setiap pekerjaan sebagai pelayanan kami kepada Tuhan. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur sebagai tanda kasih dan ketaatan kami, seraya mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Inang jemaat yang terkasih, pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang melengkapi, Dialah yang meneguhkan, Dialah yang menguatkan, dan Dialah yang mengokohkan saudara-saudari. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk kembali duduk dan bersatu sejenak.
salam pataganupan. Ya, puji Tuhan, oi diar mardalan ibadah ta, ibadah minggu ta sadarion, surutnya rion. Sekaligus kita memperingati UM Sunday. Ya, oi rumah kita melaksanakan HBN. Ya, puji Tuhan. Jadi, terima kasih benar Syam melayani. Gunupan bias mingguan pendeta abang dari Turki Kantoria Kibot ya, Menggalang mani gunupan penerima tamu. Jadi aima kuasa Tuhan naik luar biasa Tuhan naik. Ya, AGP si pakai tata ibadah gereja Kalimantan Okumeneon tong dubu isi dalam sukacita ya. Malah semua uhur, AGP kita Simalungun, Sumatera Utara, bodoh kita semua mendudingkan lagu Kalimantan, nah ya, lagu Dayak gitu loh. Nah, jadi luar biasa loh Tuhan naik, bahat lupa supaya Tuhan buat kehagenupan nomor minggun. Nyai pelaku firman mahita, bujur mahita, tong mahita memuji pesakan Tuhan bagas kehidupan dan bagas golukta. Bahat lupa supaya dari Tuhan. Puji Tuhan anggo kita dohor hubani nebata. Amin. Ada kan? Amin mak panai. Jadi sok ketintingai Bapak Perhangerta sunah hedwani tim Kantoria Sadarion Road Solo Hu di KPS Cikoko. Ya, si tonggohon si bui sukses acara ai sunah mani rencanata bani pembangunan gereja ta bui kuma kenupan sukses alani salah satu carata aima melalui roadshow. Jadi aima mungkin tambahan kami dari bagadak minggu siang nyarion bulak maita bagas dame ase zon mana syam nam bertugas ase salami kami kasih mak. terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang